Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tutorial dari kami. Kami kelompok UAS pengantar aplikasi komputer yang terdiri dari 1. Andre Raditya, kedua Hamdan Kodu Ilal Hakim, yang ketiga Jumiarti, yang keempat Nailatu Salsabila Agustin, dan yang kelima Sri Gantika Maharani. Pada video kali ini, kami akan memandu teman-teman melalui beberapa fitur penting dalam Excel yang sangat berguna untuk berbagai keperluan. Berikut adalah contoh gambar dari Excel Shortcut. Selanjutnya adalah contoh gambar dari Excel Function. Untuk selanjutnya, kami akan membahas yang pertama, pencatatan kehadiran dengan Excel. Kami akan menunjukkan cara mencatat dan menganalisis data kehadiran seperti hadir dan tidak hadir. Yang kedua, menentukan status kelulusan. Pelajari cara menggunakan Excel untuk menentukan apakah seseorang lulus atau tidak lulus berdasarkan data nilai. Yang ketiga, penggunaan pivot table. Temukan cara membuat ringkasan data yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami dengan pivot table. Yang keempat, fungsi VLOOKUP. Kami akan membimbing Anda melalui penggunaan fungsi VLOOKUP untuk mencari dan mengambil data dari tabel lain dengan mudah. Dan untuk yang terakhir, fungsi if. Pelajari cara membuat keputusan logis dalam Excel dengan fungsi if. Mari kita mulai tutorial yang akan dibantu oleh teman-teman saya. Halo guys, di sini aku mau membuat tutorial total tidak hadir dan lulus atau tidak lulusnya dengan menggunakan rumus dasar matematika Microsoft Excel. Yang pertama, kita menghitung total tidak hadir. Rumusnya sama dengan count if, lalu blok dari range C4 sampai G4, lalu titik koma 0 karena kita mau menghitung tidak hadirnya. Ini keterangannya. Lalu tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah ada keterangan total tidak hadir dari data yang pertama ini. Lalu kita drag ke bawah untuk menghitung baris di bawahnya. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya, yang kedua, menentukan lulus atau tidak lulus menggunakan rumus sama dengan if. Klik range yang ini, lalu ketik lebih dari 3. Karena jika total tidak hadirnya melebihi 3 kali, maka tidak lulus. Selanjutnya, titik koma, tanda petik tidak lulus. Tanda petik lagi, lalu titik koma, tanda petik lagi, lulus. Tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini lulus karena total tidak hadirnya cuma 1. Lalu di drag buat ini di data bawahnya.
Nah, ini tidak lulus karena total dia tidak hadirnya melebihi 3. Gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Qodil Hakim. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pivot table dari sebuah tabel. Ini berupa data, ya. Ini data setelahnya, ini data sebelumnya. Jadi bedanya apa sih? Pertama, kita bisa melihat di bagian atas ini mereka menggunakan kotak yang ada tanda ke bawahnya seperti ini. Nah, di bagian sini dia belum. Jadi untuk membuat pivot table kita harus menggunakan kotak seperti ini. Nah, di bagian kedua mereka belum memiliki kotak seperti ini. Berarti kita blok saja. Klik yang bagian paling depan, Ctrl Shift ke kanan. Nah, di blok seperti ini, Ctrl Shift tanda panah ke kanan. Terus kita gunakan filter di bagian sini. Ada yang namanya filter, kita klik saja filter. Nah, langsung ada pandak seperti ini. Nah, ini bertujuan untuk membuat pivot table. Untuk langkah selanjutnya, kita blok satu kotak yang ada di dalam sini hingga ujung, atau kita menggunakan sini saja. Tapi kita karena ingin membuat contoh semuanya, kita menggunakan gambar seperti ini. Kita blok Ctrl Shift ke arah bawah seperti ini. Nah, ini sudah memblok satu kotak. Langkah selanjutnya apa? Kita pergi ke insert. Nah, di bagian insert kita bingung nih, mana pivot table-nya? Pivot table ada di bagian ujung paling kiri. Nah, sini nih guys. Pertama kita bisa lakukannya dari bagian atas. Nah, di sini langsung ketemu. Nah, di sini ada pilihannya. Ini udah ya, sheet-nya yang terhubung di bagian sini. Terus nih, itu yang ada garis putus-putus, berarti dia yang menjadi blok yang akan kita bikin pivot table. Nah, untuk choice where you want to pivot table to the place. Nah, dia tuh mau dalam satu sheet yang sama atau beda sheet. Kita menggunakan sheet yang baru saja. Nah, kalau ingin menggunakan sheet yang berbeda, kita bisa extension work. Nah, nanti kita pilih kita ada di sheet yang mana. Contohnya, nah kita pengen ada pivot table-nya di sheet 1. Jadi kita klik-kliknya dari sini, kembali ke ini. Terus kita klik saja bagian ini, klik OK. Nah, maka dia pivot table-nya akan muncul di sini. Kita klik saja bagian-bagian yang ingin kita buat pivot table. Nah, seperti ini. Untuk pivot table yang baru, itu gimana sih? Kita insert lagi pivot table, terus kita bikin new worksheet. Ini di bagian sini ada sheet 1, ini sheet 2. Nah, untuk new worksheet dia akan pindah ke sheet yang baru, ada 4. Jadi ya sheet 1, sheet 2, ini sheet 4. Kita kasih contoh. Nah, seperti ini. Kita klik saja bagian-bagian ini agar data yang dimunculkan itu terlihat atau ada hadir, terus puas dan sebagainya. Nah, ini kita bisa masukkan bagian-bagiannya di bagian bawah sini seperti ini. Nah, kalau ingin diperluas lagi, dia bisa digedekan sini. Nah, jika data-datanya ingin lebih valid, maka dia punya data. Karena di data sini dia kosong, maka di ke bawahnya dia akan kosong. Tapi sum if nomor, hadir, tugas, dan UTS dia akan muncul di bagian sebelah kanan. Kurang lebihnya seperti itu penggunaan pivot table. Jadi ada yang bisa di dalam satu sheet yang sama, ada di satu sheet yang berbeda. Jadi kurang lebih seperti itu. Semoga dipahami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Ramadan. Di sini saya akan memaparkan
dengan penggunaan VLOOKUP. Nah, kita mau cari alamat dari ID pegawai di tabel ini yang isi kosong, tapi datanya yang ada di sheet data pegawai. Yang ada di sini. Kita memakai cara VLOOKUP Excel, yaitu rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP kurung buka ID kode titik koma untuk mencari titik koma tabel sumber data titik koma kolom berapa titik files kurung tutup terus enter. Cara pertama adalah di kolom alamat kita tulis rumus terlebih dahulu. Kemudian VLOOKUP kurung buka klik ID pegawai. Setelah itu titik koma. Dan selanjutnya kita ke sumber data, yaitu dari data pegawai. Yang pertama itu kita bakal blok dari sini hingga sampai ke bawah. Kita tekan F4, kita tekan Shift N F4. Nah, di atas sini sudah berubah menjadi dolar. Selanjutnya titik koma. Nah, untuk menampilkan alamat ini kita cari untuk di kolom berapa yang ada di data pegawai. Di kolom 4 kita tulis, kita ketik 4 titik koma files tutup enter. Dan untuk kolom di alamat di sheet soal cari nama sudah muncul untuk bagian yang pertama. Dan untuk selanjutnya, untuk mengisi kolom yang ada di bawah yang masih kosong, kita klik yang di sini, pojok kanan bawah, kita klik 2 kali, dan semua kolom terisi. Oke guys, saya di sini akan menjelaskan fungsi if dan kegunaan if. Pertama, kita masukkan nama siswa yang akan kita hitung jumlah hadir tak hadirnya, dan hasil lulus tak lulusnya menggunakan rumus if. Setelah itu kita tulis hadir, tidak hadir, kita besarkan tabel. Setelah itu kita tulis lulus atau tidak lulus. Lalu kita besarkan lagi tabelnya. Setelah itu kita masukkan berapa kali dia hadir dan berapa kali tidak hadirnya. 0 untuk hadir dan 1 untuk tidak hadir. Setelah itu kita rapikan dengan cara kita blok hingga ke tidak lulus dan kita ambil yang tengah. Setelah itu kita blok dari nama hingga ke
tulisan lulus tidak lulus, kita ke sort dan filter, lalu kita pilih filter. Setelah itu kita hitung berapa kali dia hadir dengan memasukkan rumus, yaitu sama dengan sum, lalu kita blok, Ctrl Shift geser, lalu tutup kurung, enter. Terus untuk yang tidak hadirnya, kita menggunakan rumus yang berbeda, yaitu sama dengan COUNT-IF, lalu kita blok dengan cara yang sama, Ctrl If geser. Setelah itu titik koma, tanda petik 0, tutup, lalu kita tutup kurung, enter. Setelah itu kita mencari tahu hasilnya dia lulus atau tidak lulusnya dengan cara memasukkan rumus if, yaitu sama dengan if, lalu kita pencet tidak hadir, dan kita masukkan tanda lebih dari 3, titik koma, tidak lulus, terus titik koma lagi, titik lulus, dan tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini karena absennya dia masuk 3 kali, tidak kurang dari 3, maka dia lulus. Tapi apabila dia kurang dari 3, maka dia tidak akan lulus. Oke, guys. Dalam Microsoft Excel, fungsi if digunakan untuk membuat perbandingan logis antara nilai dan apa yang Anda harapkan. Fungsi ini memungkinkan Anda untuk melakukan suatu tindakan jika perbandingan itu benar, dan tindakan lain jika perbandingan itu salah. Fungsi if sangat berguna untuk membuat keputusan berbasis kondisi dalam set Anda. Kesimpulan dari keseluruhan penggunaan Excel, pivot table, dan flow up serta if memungkinkan pengguna untuk melakukan dan menganalisis data dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan produktivitas dan ketepatan dalam pengambilan keputusan berbasis data. Terima kasih.